Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi itu mencari Tuhan, ya, yang nilainya tidak bisa ditaksir dengan logika. Mencari emas saja itu tidak mudah. Di tengah perjalanannya banyak hal-hal yang nggak masuk akal terjadi. Kalau Anda gemar nonton film koboi zaman dulu tuh, para pencari tambang tuh, tau nggak? Pulangnya mati semua kok. Betul. Saling tembak menembak, dan yang terakhir dipatok ular. Emasnya akan terbuang di sungai begitu. Jadi mencari materi yang nyata-nyata saja tidak semudah itu. Ya, mungkin peta yang didapatkan peta palsu barangkali. Ya sekarang sih mungkin sudah ada satelit yang bisa dilihat di mana ada tambang emas itu. Zaman dulu mencari emas saja susah, apalagi mencari Tuhan yang petanya nggak ada, kecuali melalui para nabi, para wali, para kekasih Tuhan yang sudah punya peta semacam itu. Tetapi kebanyakan peta itu juga salah baca. Makanya saya dalam membaca peta mencari Tuhan tidak fokus harus berdasarkan kemukjizatan yang dibuktikan oleh Nabi sehingga saya harus percaya. Tidak selalu. Saya lebih mempercayai adalah fakta ilmiah secara saintifik bisa dibuktikan bahwa Nabi orang yang pertama kali merawat kesehatan gigi. Betapa pentingnya kesehatan gigi dirawat itu pada abad ke-7 sudah dimulai oleh Nabi Muhammad, di mana raja-raja di Eropa jigongnya masih tebel-tebel, raja mah raja, tapi jigongnya 2 cm tebelnya, nggak pernah sakit gigi. Nah, dengan itu saja bagi saya sudah cukup untuk sebagai petunjuk untuk membaca peta yang disodorkan oleh Kanjeng Nabi. Sebab tidak mesti mukjizat itu satu-satunya jalan menuju kepada keyakinan bahwa kita mendapat peta yang benar untuk menuju Tuhan. Buktinya mana? Saya mau nanya sekarang kepada Mas Rani. Nabi Muhammad memeras kambing kurus seekor, lalu buat minum 200 orang, terus mereka kenyang semua. Setelah mereka kenyang, mereka percaya enggak? Tidak semua. Setelah Nabi membuktikan kemujizatannya, memukul batu, lalu batu itu keluar airnya, percaya enggak? Setelah Nabi membelah bulan, mereka melihat sendiri, setelah percaya enggak? Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad membelah bulan. Saya tidak pernah melihat Nabi memukul batu. Orangnya juga enggak pernah ketemu. Tapi kok saya percaya? Ini kan cerita persoalan. Dulu Nabi Isa menghidupkan orang mati, percaya enggak? Enggak. Nabi Yusuf, bayi bisa ngomong, mereka percaya enggak? Enggak juga. Nabi Musa membelah lautan, mereka melihat sendiri, percaya enggak? Enggak. Lalu mana yang kita baca? Nah itulah makanya di ujung-ujungnya mah kembali kepada hidayah Allah juga kok. Anda tidak pernah ketemu Nabi kok, sahabatnya enggak. Enggak, semua yang ada katanya sudah enggak tahu berapa ribu katanya ini. Ya kan begitu. Tapi Anda yakin ini benar, ya sudah silakan, go ahead, silakan ya kita buktikan. Jadi apakah melalui penguasaan agama dengan hafal Quran, hafal hadis? Enggak juga. Malah yang membunuh Sayyidina Utsman juga orang yang hafal Quran kok. Betul. Apakah harus ritualnya, ibadahnya, sholatnya 15 waktu sehari dengan tahajudnya, dengan sholat tasbihnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, lalu qobliyah dan badiahnya, kemudian setelah itu juga sholat duha dan sebagainya. Ada nggak orang yang rajin, sholatnya rajin tapi korupsinya rajin juga? Nggak ada masalah. Jadi pada akhirnya ada satu hal yang perlu dicatat. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, jangan minta ditunjukkan jalan yang benar.
ihdinas siratal mustaqim bukan minta ditunjukkan. Kalau ditunjukkan belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nggak nyampe-nyampe. Jadi ihdina itu minta dibimbing oleh Allah. Nah, kalau bimbingan, Nabi tidak bisa memberi bimbingan. Nabi hanya boleh menunjukkan. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa membimbing orang. Hanya Allah yang bisa membimbing. Hidayah dalam artian membimbing. Tapi hidayah menunjukkan, ya ada ayatnya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau menunjukkan manusia ke jalan yang menunjukkan, belok kanan, belok kiri, salah jembatan 300 meter, lalu ada pom bensin, belok kanan. Nyampe nggak? Enggak pasti. Nah, itulah makanya, jadi nanti pada akhirnya mah termasuk sang mursyid juga. Saya ingin mengatakan bahwa nggak usah cari mursyid dah. Mursyid itu mencari murid kok. Dia akan mencari bakat dan minat. Iya. Nah makanya nanti ketika Tuhan menghendaki membimbing dirimu bagaimana supaya kenal Tuhan, percayalah Allah akan berikan kesempatan engkau untuk bertemu dengan orang yang sudah kenal Tuhan, dan dia nanti yang akan membimbingmu, memperkenalkan dirimu kepada Tuhanmu.